Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak jamaah salat subuh masjid apa namanya ini? Masjid Ham. Lihat enggak tahu namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Begitu juga yang menyimak kajian ini dari luar masjid, dari layar datar yang terkadang menjadi sumber pahala. Guru saya menyebutnya juga syaitan gepeng. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 2 pekan yang lalu, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk sedikit mencoba untuk memahami apa yang mampu kita tadabburi dari surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hari ini insyaallah kita akan memasuki surat Al-Kafirun. Jadi memang bahasnya dari belakang, dari akhir Al-Quran. Ternyata tidak akan terlepas bahwa runutan Al-Quran itu sebagaimana jumhur ulama mengatakan runutannya adalah runutan mushaf. Sehingga kita akan sering menemukan bahwa surat ini terkait erat dengan surat sebelumnya atau menjadi penjelasan kelanjutan dari surat sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم wali dini, juga dibaca dalam riwayat lain. Jadi Imam Ya'qub mensukunkan ya ketika wasal. Jadi dibaca juga walidin, ya waliyadin yang ada di kitab lakum dinukum waliyadin. Dibaca juga lakum dinukum walidini. Begitu juga ada yang membaca lakum dinukum walidin. Ini kalau kita mungkin ke negara lain yang masyhur selain riwayat Imam Hafiz, kita akan mendengar bacaan yang tidak akrab di telinga kita. Ala kulli hal itu semua adalah riwayat bacaan yang tersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhal kafirun. Surat ini memberitahukan dan mengingatkan kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan kalimat tauhid, menghapus kesyirikan, memerangi semua bentuk khurafat jahiliyah yang menyembah patung, yang meyakini bahwa patung-patung yang mereka sembah itu memberikan manfaat dalam kehidupan. Maka ternyata kondisi meyakini selain Allah sebagai yang mempengaruhi kehidupan baik buruknya kehidupan manusia, ini juga sampai zaman internet seperti sekarang juga masih banyak. Ya. Sebagian manusia kemudian meyakini bahwa ruh orang-orang yang sudah meninggal masih memberikan pengaruh, ini yang juga dialami oleh orang-orang jahiliyah pada masa itu.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya begitu banyak kemudian berbondong-bondong orang memeluk meyakini iman Islam. Maka berbagai cara pun juga dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy, al-Yahud wan Nasara juga nantinya mereka menghalangi, berusaha sebisa mungkin menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita akan melihat bahwa ketika surat ini menjadi satu jawaban tegas kepada kaum kufar yang berusaha untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Di antara riwayat yang masyhur yang kemudian menjadi muqaddimah atau menjadi sababun nuzul dari surat ini adalah di saat pembesar-pembesar Quraisy berdiskusi bagaimana caranya menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas usul seorang di antara mereka yang kemudian menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan, melobi bagaimana supaya Rasulullah berhenti dari dakwah ini. Jadi mereka mengutus orang terbaik dalam lobi. Di antara yang sering kita dengar tentang riwayat ini adalah mereka mengatakan, "Hadza laka ya Muhammad." Jadi ketika mereka mengatakan di sini dalam riwayat Ibnu Abbas, anna Quraisyan da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an yu'tuhu malan fayakuna aghna rajulin bi Makkah. Mereka menawarkan harta. Kalau yang diinginkan oleh seorang Muhammad alaihi salatu wasallam ini harta, maka kita kumpulkan seluruh harta di Makkah, kami jadikan dia orang terkaya. Kemudian kalau yang diinginkan adalah wanita, maka mereka menawarkan kepada Rasulullah sebaik-baik perempuan, secantik-cantik wanita yang ada di Mekah. Kemudian dengan syarat kuffa an hadza, berhentilah menyampaikan hinaan kepada Tuhan-Tuhan yang kami sembah. Jangan menyebut mereka dengan keburukan. Ini mereka bela patung-patung yang disembah. Maka ternyata semua tawaran ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan hasya lillah, tidak mungkin. Dan Rasulullah dengan santun lembutnya mengatakan la. Kalau demikian dan terus bertahan tidak mau menerima tawaran, oke, kalau begitu bagaimana kalau kita barter Tuhan? Na'budu ilahaka sanah wa ta'budu alihatana sanah. Kalau begitu kita giliran kami sembah Tuhanmu 1 tahun dan kamu sembah Tuhan kami 1 tahun. Fa in kana fima abadtahu haqqun, kalau ternyata dalam apa yang kamu sembah itu kebenaran, maka kami sudah mengikuti sebagian dari yang kamu lakukan. Kalau kemudian kebenaran itu ada pada Tuhan yang kami sembah, setidaknya kamu telah mengikuti sesembahan kami, apa yang kami lakukan. Ini tawarannya. Sampai dalam riwayat-riwayat yang lain, yang awalnya tawarannya 1 tahun berubah menjadi hitungan bulan, sampai berubah menjadi hitungan hari. Dan Rasulullah dengan sangat santun mengatakan la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan perangai oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat santun, lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kepada orang kafir, sehingga digambarkan fabima rahmatin minallah lintalahu, dengan rahmat yang Allah tanamkan kepada dirimu wahai Muhammad, lintalahum, kamu bisa lembut kepada semua mad'u, kepada semua objek dakwah. Jangankan kepada seorang mukmin, saudara yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, orang kafir aja Rasulullah awalnya santun. Kita lihat di surat sebelumnya yang pernah kita bahas, Rasulullah memanggil, menyeru semua kalangan Quraisy dengan panggilan-panggilan atau sapaan yang membanggakan. Ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Hashim, ya Bani, terus disebut dengan nama kebanggaan yang mereka
miliki. Tapi di saat tawaran ini yang dinego adalah akidah, iman, Rasulullah pun masih mengatakan la. Maka turun Jibril dengan menyampaikan surat ini. Rasulullah tidak pernah mengucapkan kalimat yang melukai hati orang-orang kafir hatta. Tapi ketika akidah ini ditawar, iman ini ditawar, Rasulullah kemudian dituntun untuk mengatakan dengan tegas. Kalimatnya adalah qul ya ayyuhal kafirun. Kalimat pertama kali Rasulullah mengucapkan kata yang membuat orang-orang kafir Quraisy itu terkejut. Dan orang kafir tahu diri kafir, nggak mau dikatakan kafir. Ternyata dari zaman jahiliyah sampai hari ini, ya kan? Sampai mau dirubah kan, nggak boleh menggunakan kata kafir. Jadi orang zaman jahiliyah yang sudah kafir patungnya ada di sekeliling Ka'bah, bersikeras menghalangi, menindas, memboikot orang-orang mukmin pengikut Rasulullah SAW pun nggak mau dikatakan kafir. Rasulullah di awal dakwahnya menjaga untuk tidak pernah mengatakan kalimat yang menyakiti hati, yang membuat orang lain tersinggung. Tapi di saat sudah berhubungan dengan akidah, langsung perintah dari Allah SWT mengatakan qul, karena Rasulullah tidak pernah mampu mengatakan sebelumnya. Katakan qul ya ayyuhal kafirun. Qul, kalimat perintah. Kemudian ya ayyuha. Kalau kita nyapa orang dalam bahasa kita, kayaknya sehari-hari jarang ya kita pakai wahai fulan, pakai wahai aja mungkin jalan. Jarang ya. Nah, kalimat an-nida dalam bahasa Al-Qur'an atau bahasa Arab, ya ini panggilan untuk orang yang jaraknya jauh. Ya Ahmad, ya Abdullah, berarti yang dipanggil ini jauh. Kita kalau berada di sebelah terus dipanggil dengan suara kencang juga tersinggung kan? Saya di sebelah kok dipanggil dengan suara yang keras. Saya ada di sini. Tapi kalau jauh maka ya fulan. Kalau dekat ai Ahmad, ai Ali, ai pakai ai. Jadi ya yang panjang ini panggilan untuk jauh. Ai ini untuk yang dekat. Ha ini 3 kata Pak dalam bahasa Arab. Ya ayyuha itu 3 kata sebenarnya yang menjadi satu. Ya nida lil ba'id, panggilan untuk yang jauh. Ai ini panggilan untuk yang dekat. Ha ini huruf tambih atau untuk mengingatkan, membuat awas orang yang sedang lalai atau tidur. Jadi kalau membangunkan itu bukan pakai ya, bukan. Manggil cukup ha. Nah, ini panggilan qul ya ayyuha. Jadi mau yang kafir jauh dimanapun berada, yang dekat ada di depan mata, yang sedang lalai atau tertidur, itu dipanggil dengan kalimat ini. Nggak ada yang terkecuali. Bahkan kalau kita ambil kaidah tadabbur para ulama tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Panggilan Rasulullah di awal surat ini turun sampai akhir zaman, terpanggil semua orang kafir yang dibuat awas oleh ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Dengan sapaan atau panggilan 3 ini maka mengisyaratkan sesuatu yang penting. Siapa setelah itu yang akan disebut? Ayyuhal kafirun. Ini adalah kalimat seruan panggilan terakhir dalam Al-Quran. Kalau kita buka dari awal Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai akhir Quran, maka pertama kali kalimat ya ayyuha dalam Al-Quran adalah memanggil ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Yang diseru adalah seluruh manusia dari awal ayat ini turun sampai akhir manusia ini ada.
Seruan pertama dalam Al-Quran untuk seluruh manusia, baik itu yang kulit putih, kulit hitam, apapun suku, bangsa, bahasanya, perintahnya, panggilannya adalah u'budu, perintahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak satu pun luput dari panggilan ini. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai seluruh manusia yang menyembah patung, yang menyembah pohon, yang menyembah jin, yang menyembah berhala, dan seluruh tanpa terkecuali u'budu rabbakum. Beribadahlah, sembahlah Rabb kalian. Lantaran apa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintahnya adalah beribadah kepada Allah yang telah mencipta, mengatur, memiliki, memberi seluruh kehidupan alam semesta ini. Pun perintahnya, pemberitahuannya dalam Al-Quran di awal wahyu diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, tentang penciptaan. Dan seluruh manusia ini kalau sekiranya ditanya, kata Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Orang-orang musyrik pada masa jahiliyah itu yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembah Allah tapi juga menyembah patung. Dengan alasan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami sembah patung-patung ini supaya mendekatkan atau sebagai perantara kepada Allah. Jadi ini logika mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang manusia yang diseru ini, masih di surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberikan, mengatur seluruh kehidupan ini, manusia ini masih ada yang menyembah selain Allah, mencintai. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang beriman ini lebih mencintai Allah. Terus dijelaskan tentang manusia. Yang awalnya tadi seruan. Kita lihat hubungan antara ya ayyuha pertama di Quran dengan ya ayyuha terakhir di Quran. Setelah seluruh penjelasan ini masih tetap juga membangkang, maka wajar sudah tidak ada lagi panggilan lain. Ya ayyuhal kafirun. Jelas ya? Jadi awal kalimat ya ayyuha di Al-Quran adalah ayyuhan nas, seluruh manusia. Penjelasan begitu detail, begitu panjang, tetap juga ingkar, maka di akhir qul ya ayyuhal kafirun. Ini seruannya. Maka di saat kalimat qul adalah perintah, maka yang pemberi perintah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perantara sampainya perintah ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya ayyuhal kafirun. Kemudian apa yang ada di antara kalimat-kalimat perintah ini, kita akan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah menerima surat ini datang ke nadi. Nadi itu kayak apa kalau bahasa kita? Tempat ngumpul. Apa ya? Tempat ngumpul itu kayak aula. Ya, di situ ngumpulnya orang-orang Quraisy. Kalau sekarang mungkin tempat pertemuan ya. Saya nggak tahu apakah tempat anggota dewan berkumpul zaman dulu. Anggota dewan perwakilan Quraisy itu dulu namanya Wadi Quraisy. Ini zaman dulu, kok sekarang mungkin enggak ya.
Jadi Rasulullah SAW kemudian mendatangi mereka, kemudian menyampaikan, ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Perintah ini Allah Subhanahu wa taala turunkan lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu. Semua ajakan sudah Allah perintahkan, semua kalimat yang terbaik sebelumnya sudah Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Misalnya ahlu kitab, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Udah diajak semua. Dari ayyuhan nas, terus ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran semua sudah diajak untuk masuk kepada satu keyakinan kalimatin sawa, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para nabi pun dijelaskan telah mewasiatkan kepada anak keturunan dan umatnya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dari Nabi Ibrahim pun sudah berwasiat, sudah menyampaikan kepada seluruh umatnya dan anak keturunannya termasuk Bani Israel nanti hadir dan lahir dari keturunan Nabi Yaqub. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian di kalimat al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Siapa mereka yang kafir? Al-kafirun ayyuhal mu'ridun, orang yang berpaling dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kafirun, orang yang menutupi diri dari mengimani dan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb alam semesta. Al-kafirun, mereka yang maknanya adalah menolak untuk beriman. Al-i'rad, berpaling dengan wajah dan punggungnya lalu menganggap sesuatu yang tidak penting, ya, Al-Quran ini. Al-kufru atau al-kafru punya makna ad-daghdhiyatu was-sitr, menutupi dan menutup dan menghalangi. As-sitr, kalau kita kenal itu sutra, menghalangi. Al-kufru itu menutup dan as-sitr menghalangi. Sehingga kalimat ini pun dalam Al-Quran dijelaskan dengan makna menutup. Misalnya di surat Al-Hadid, yang ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan petani itu dengan al-kuffar. Kuffar itu orang yang menutup karena mereka begitu memasukkan benih tanaman lalu ditimbun, maka mereka disebutnya dari kata kalimat menutup adalah kuffar. Orang yang menutup diri untuk beribadah kepada Allah, orang yang tidak mau meyakini, mengimani, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka disebut kufur. Pun dalam bahasa Inggris ini juga masih sama, kafir ini penutup. Sehingga ketika seorang manusia menutup diri dari kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, menutup diri dari mengakui bahwa seluruh yang ada ini adalah ciptaan Allah, mengingkari, menutup diri, tidak mau mengakui bahwa apa yang dirasakan ini, semua fasilitas ini adalah Allah yang memberikan, maka mereka disebut kufur nikmat. Ini qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Maka mereka pada masa itu mengingkari, tidak mau mengimani dan menerima seorang nabi al-ummi, nabi yang diutus di akhir zaman, yang ciri dan semua detail sifat nabi ini sudah diberitahukan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab sebelumnya. An-nabiyyul ummi, nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban, ya, mereka dapati ini tertulis, tercatat namanya, sifatnya di kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan
Injil. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sampai Al-Qur'an memberitahukan cirinya mereka sebenarnya lebih tahu, sangat kenal dengan ciri Nabi terakhir ini sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Tapi begitu Rasulullah SAW datang hadir dan menyampaikan tentang kebenaran, mereka berpaling. Ini juga kufrun al-i'rad. Kemudian tadi kalimat kufrun ni'mah, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala juga disebut kafir. Di surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnahu min nutfatin amsyajin nabtali. Jadi disebutkan penciptaan di situ. Kemudian diturunkan hidayah, faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ditunjuk. Pilihannya ada dua, mau beriman atau mengingkari. Ini. Jadi kelebihan makhluk manusia ini, kita ini adalah memiliki atau diberikan kemampuan memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dari awal diciptakan taat. Manusia ini diciptakan dengan dia punya kemampuan memilih, taat dengan pilihannya, maksiat juga dengan pilihannya. Sehingga sesuatu yang dia lakukan terpaksa, Allah tidak catat sebagai kebaikan ataupun dosa. Makanya ada innamal a'malu binniyat. Jadi makhluk atau manusia ini yang kemudian menyadari seluruh nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang mengetahui kebenaran, mereka abid lillah, akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang menutupi, mengingkari dan berpaling dari kebenaran bahwa itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah menyembah hawa nafsunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kekufuran dan keimanan ini tidak akan pernah menyatu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Di sini ada kalimat a'budu dan ta'budun. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua yang mukmin ini sebagai pengikutnya, la a'budu ma ta'budun. Rasulullah diperintahkan untuk menjawab la a'budu. Kata a'budu adalah fi'il mudhari', kata kerja sekarang, sedang dan akan seterusnya. Saat ini, detik ini, la a'budu ma ta'budun. Rasulullah mengatakan, menyampaikan kepada kaum kufar, saya tidak sedang menyembah dan tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ma ta'budun. Karena apa? Mereka juga ibadah orang-orang kafir Quraisy itu, mereka beriman kepada Allah, meyakini hanya Allah SWT sebagai pencipta. Nah, mereka menyembah Allah juga menyembah patung-patung itu. Maka pola penyembahan atau ibadah ini tidak sama. La a'budu ma ta'budun. Jadi tata cara, keyakinan, apa yang diimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy yang mereka juga tawaf di sekeliling Ka'bah, tapi cara apa yang mereka yakini ini tidak sama. La a'budu ma ta'budu. Jadi kalaupun kemudian orang-orang kafir Quraisy ini dulu mengikuti dengan tawaran tadi, mereka menyembah Allah 1 tahun lalu mengajak Rasulullah juga menyembah patung-patung mereka 1 tahun, kalaupun mereka mengikuti Rasulullah beribadah, maka ibadah ini dua hal yang berbeda. La a'budu ma ta'budu. Sehingga
al-haqq wal batil la yajtami'an. Kebenaran dan kebatilan itu tidak akan pernah menyatu. Sehingga toleransi di sini tidak akan pernah ada dalam hal akidah. Kalau toleransi yang dimaksud adalah kita menjalani ibadah kita, keimanan kita kepada Allah, kemudian mereka orang-orang kafir meyakini semua dengan menjalani apa yang mereka yakini, kita tidak mengganggu. Bahkan Al-Quran melarang kita yang mukmin untuk mencela sesembahan orang di luar Islam. Jadi dilarang. Kalimatnya Ustaz? La tasubbul kalimatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lupa lah. Al-Maidah atau Al-An'am. La tasubbul ladzina ya'buduna min dunillah fayasubbullah. Jangan kalian cela sesembahan orang-orang di luar Islam yang menyembah selain Allah. Fayasubbullah. Efeknya mereka menghina atau mencela Allah. Islam. Di kitab lain apakah ada larangan mereka dilarang untuk menghina yang menyembah selain sesembahan mereka? Hanya ada di Al-Quran. Bahkan kalimat la ikraha fid din hanya ada di Al-Quran. Paksaan itu tidak ada untuk beriman. Sehingga kalimat ini al-haq wal batil itu tidak akan pernah menyatu. Sehingga ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk tegas tidak ada toleransi dalam campur aduk akidah, maka menjadi kewajiban kepada kita sebagai pengikutnya. Ini. Kemudian hal lain dari ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun adalah kita dilarang untuk mengatakan khitab ini kepada orang langsung di hadapan kita, orang kafir. Entah. Ada orang kafir di depan kita nih. Menggantikan ya ayyuhal kafir itu enggak boleh. Kenapa? Kita enggak tahu ya Pak, bisa jadi dia beriman tahun depan. Tapi kalimat ini dia berbicara tentang akidah. Ketika Rasulullah SAW menerima surat ini, itu ada sekitar 4 orang dari orang-orang Quraisy yang kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Dan Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan para ulama bahwa yang 4 itu, saya lupa nama-namanya, dibuka lagi nama-namanya. Memang mereka mati dalam keadaan kafir. Sehingga penjelasan para ulama di kitab-kitab tafsir tentang kepada siapa Rasulullah begitu menerima surat ini langsung disampaikan, itu rupanya orang-orang yang Allah ketahui, Allah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, mereka mati dalam keadaan kafir dan tidak akan pernah masuk Islam. Termasuk seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu. Kemudian tadi kita, misalnya ada orang di luar Islam datang, "Oi, kafir sini." Ayyuhal kafir, ini adalah vonis. Ayyuhal kafir. Maka dalam hal ini seorang mukmin tidak bisa mengatakan langsung kepada personal. Bahkan seorang mukmin haram mengatakan kafir kepada seorang mukmin lain. Man kaffara mu'minan faqad ba'a bihi ahaduhuma. Kalau ada orang mukmin sampai memvonis secara personal, ta'yin, maka ini dilarang. Maka salah satunya beneran kafir, yang dipanggil atau yang memanggil. Jadi Al-Quran mengajarkan normatif sekali. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya ingin tidak terburu-buru. Mudah-mudahan nanti dari pertanyaan atau tambahan kita lebih detail, supaya nanti di ayat ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 ini bisa lebih panjang, lebih detail. Maka di saat
Rasulullah SAW diperintahkan tegas, maka kita pun tidak boleh melenceng dari kaidah dan dakwah Rasulullah. Kalau kita tarik sebabun nuzul, tawaran orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW untuk meninggalkan dakwah, maka ini pun akan menjadi pola sepanjang hayat perjuangan antara al-haq wal batil. Tawaran-tawaran orang kafir untuk menghalangi Islam ini menyebar, dipahami dengan sempurna oleh umat manusia, lalu beribadah, berislam dengan utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terus dilakukan. Bahkan ada pola yang menjadi kaidah. Dari awal kebenaran dakwah Rasulullah SAW disampaikan di tengah-tengah umat manusia, kalimatnya apa? Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Ini akan terus dilakukan sampai kapanpun. Orang-orang kafir yang mengingkari, yang menutupi diri, yang membangkang terhadap kebenaran ajaran Al-Qur'an. Wa qala alladziina kafaru, mereka berkata apa? La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengarkan Al-Qur'an ini. Walghaw fihi. Bikin sibuk, bikin lalai. Kalimat ini berabad-abad. 1400 tahun kalimat ini diterima Rasulullah, sampai sekarang beginilah perangainya orang-orang kafir. Maaf, bukan hanya orang kafir, konco-konconya, pendukung-pendukungnya pun mengamalkan kalimat ini. Kalimatnya la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengarkan Quran ini. Caranya apa? Semua yang belajar Quran, yang rapat ke masjid, yang membuka Quran, yang mencoba tentang menikahnya dirujuk kepada Al-Quran, dalam bisnisnya dirujuk kepada aturan Allah, dalam semua muamalah kehidupan sehari-hari rujuknya kembali ke Al-Quran. La tasma'u, jangan dengarkan, dijauhkan. Kalimatnya apa? Enggak langsung, jangan dekat-dekat Quran, tapi dibilang yang ngaji itu radikal. Cipta kondisinya itu dengan sangat rapih. Sampai akhirnya muncul istilah-istilah yang membuat orang tidak lagi bangga dengan keislamannya. Padahal Al-Quran sudah mengajak dengan santun. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Yuk ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, yuk kita sama-sama sepakat dengan kalimat ini. Apa itu? La ilaha illallah. Kalimat sambungannya apa? Allah na'budah illallah. Jangan beribadah menyembah kepada selain Allah. Beribadahlah kepada Allah. Kemudian sambungannya wala. Kemudian sambungan bawahnya wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban. Jangan satu sama lain tokoh, kemudian sosok manusia yang kita agungkan, jangan. Hatta para malaikat pun jangan disembah. Tapi kalau mereka berpaling, fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Sudah kewajibannya sampaikan. Mereka berpaling, maka kami tetap Islam. Itu kalimat perintah ini di Al-Qur'an. Tapi terus berusaha la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengerin Quran ini. Wal ghawfi. Bikin semua umat mukmin ini lalai dari Qur'annya. Kenapa? Sadar betul dengan ini dia lakukan, la'allakum taghlibun. Kalian akan menang. Jadi kalau berhasil umat mukmin ini dijauhkan dari Al-Qur'an, dilalaikan dari mengamalkan Al-Qur'an, orang-orang kafir akan menang. Ini janji Qur'an. Sebaliknya, kalau umat mukmin ini berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua sisi kehidupannya, maka akan menang dan tidak akan pernah terkalahkan. Pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa kalimatnya, Ustaz? Saya lupa bagian bawah itu. Ini lalai juga, subhanallah.
antuma apa namanya? Bi ayatina Allahumma shalli ala Muhammad. Antuma wa man ittaba'akuma laghalibun bi ayatina. Wahai Musa, kamu dengan ayat-ayat yang kami berikan kepadamu, antuma, Nabi Musa dan Harun, wa man ittaba'akuma, dan yang mengikuti kamu berdua, laghalibun, ketika kamu berpegang teguh kepada kebenaran ini, kamu akan menang. Berikut semua orang yang mengikutimu. Jadi kunci kemenangan itu kembalilah berpegang kepada apa yang diterima Rasulullah SAW. Dan memang kita berjuang. Berjuangnya di mana? Jelaskan kepada anak kita. Semua berita tentang hoax terkait tentang Islam itu semua adalah kebatilan yang kita harus cari benar lurus mana yang sebenarnya terjadi. Tentang Islam mereka ditakut-takuti. Muncullah istilah-istilah yang membuat orang tidak lagi bangga sebagai seorang mukmin atas nama toleransi. Jadi dari dulu itu orang-orang Quraisy ini juga mengharap Rasulullah SAW itu berhenti dengan dakwahnya, dengan tawaran-tawaran itu. Ulama yang sama-sama kita hormati, menasional bahkan sampai nggak boleh pulang, itu sudah rahasia umum, triliunan yang ditawarkan supaya dia mau stop dari dakwah dan semua perjuangannya. Jadi pola ini akan terus terjadi, terus akan diusahakan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. La a'budu ma ta'budun. Dari sisi bahasa saya ingin lebih detail sebenarnya di la a'budu ma ta'budun karena dia terulang wala antum 'abidun wala ana 'abidum ma 'abadtum. Jadi ada kata a'budu ta'budun, 'abidun abidun. Ini supaya saya tidak kurang dari apa yang seharusnya didetailkan, supaya lengkap insyaallah. Saya tidak sambung karena khawatir mengurangi detail apa yang ada di kitab ini. Kitabnya boleh dibuka, namanya kitab Ma'arijut Tafakkur wa Daqaiqut Tadabbur. Tangga tafakkur dan detail tadabbur. Ada sekitar 15 jilid yang ada dalam bentuk PDF. Masing-masing jilidnya tidak kurang dari 600 halaman. Ini bagusnya kitab ini, dia mengajak kita untuk kembali ke tafsir terlebih dahulu, baru kemudian tadabbur kontemporer, sampai banyak bahasan yang tidak disebut di tafsir-tafsir klasik itu yang ada. Baik, insyaallah itu untuk pagi ini. Mudah-mudahan menjadi pengantar untuk kita fahami qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Maka ketika kita tadabburi ayat ini, yang ada adalah azam kita untuk benar-benar memurnikan tauhid kita, ibadah, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sedikit pun tidak tercampur, berubah atau bergeser dari yang seharusnya. Kehidupan ini mulai dari berita, dari semua kondisi yang ada, tidak lepas juga dari corona yang Allah turunkan di muka bumi ini, juga menjadi perbaikan, teguran untuk kita. Musibah bagi kesehatan kita bisa jadi hidayah bagi iman kita. Di sini teruji ketawakalan kita. La a'budu ma ta'budun. Kita tidak bergeser dari menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la a'budu ma ta'budun, ketika Rasulullah tuntun kita untuk sebelum tidur membaca ayat ini. Orang yang membaca ayat ini telah memurnikan akidah tauhidnya kepada Allah ketika dia sebelum tidur. Kalau dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan tauhid. Mudah-mudahan ini cukup sebagai pengantar untuk surat yang pendek namun sebenarnya jami' mani', begitu luas isi kandungannya. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang Allah masih mengizinkan kita jika ada tambahan, koreksi ataupun pertanyaan, dengan senang hati bahwa semua kekurangan itu berasal dari kelemahan saya sebagai seorang manusia. Sebelum ditutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika, kalau ada pertanyaannya atau tambahannya. Kalau pertanyaan mudah-mudahan saya bisa jawab, Pak Aris. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu apakah yang dimaksud dengan kaum kufar itu kafir itu kan orang kafir itu disebut apa di dalam Al-Quran yang kaum kufar karena bahasa sekarang ini di apa namanya halus-haluskan lah gitu ya. Terus yang kedua ini yang apa namanya yang dimaksud dengan menyembah itu menyembah di Al-Quran itu kan bahasanya kias pertama menyembah itu menyembah tapi itu kan patung ya maksudnya. Apakah itu maksudnya yang sekarang ini saat ini kan kita menyembah apa namanya jabatan, harta, segala macam itu yang termasuk yang itu kan atau yang gimana? Subhanallah. Ini pertanyaan Pak Aris nih luar biasa. Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata al-kufru, kufar atau kafirun dalam Al-Qur'an, maka dia kembali kepada makna seluruh yang tercakup dalam al-kufur. Maka orang yang menutup diri untuk mengimani, menerima kebenaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut kafir. Kemudian bisa orangnya beriman tapi dia ingkari, tidak bersyukur kepada Allah, maka sebenarnya dia juga termasuk i'rad. Jadi di antara kalimat terjemah untuk kafir ini adalah at-taghtiyah was-sitr, menutupi dan menghalangi. Kemudian i'rad, berpaling dari kebenaran. Begitu juga al-harb, memusuhi atau memerangi kebenaran. Sehingga ketika kita menyebut kaum kufar, masuk di sini seluruh orang yang tidak beriman. Nanti ada sebagian kekufuran, seperti orang misalnya tidak sholat. Ini kita agak pindah sedikit ke hukum fikih. Orang yang tidak mengerjakan sholat tapi dia muslim, hukumnya gimana? Maka dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya orang ini tidak sholat, tanya dulu, kamu sholat kenapa? Tahu nggak sholat itu wajib? Tahu, wajib, tapi saya malas. Nah, maka ini dia disebut kufrun duna kufrin. Kekufuran dia, keingkaran dia itu tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, kecuali kalau dia ingkari kewajiban sholat, dia keluar dari millah. Jadi pun ternyata dalam penjelasan lebih detail di pembahasan fikih ada pembahasan seperti kufrun duna kufrin, tadi orang yang meninggalkan sholat. Contoh misalnya ayat di Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah, orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Di situ disebutnya ada 3 tuh, berturut-turut saja. Fa ulaika humul kafirun, kemudian yang kedua fasikun dulu atau zalimun? Zalimun dulu ya. Ini ketelisut ayatnya. Di situ kenapa bertingkat? Yang dimaksud di situ adalah semua umat manusia yang pernah diturunkan kitab kepada mereka, diutus nabi lalu menolak. Lalu di sini yang dimaksud siapa? Sebagian ini kan ayatnya tentang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Kepada orang mukmin juga bisa termasuk yang ini. Gitu. Nah, ketika orang meyakini hukum terbaik itu ada di hukum selain Quran, maka dia nyamannya mengingkari. Kalau misalnya orang terpaksa menjalin satu sistem, tapi dalam hati kecilnya dia mengatakan ini bukan aturan Islam, masih ingin kita perbaiki, ini sempurnakan, bahwa ada nilai-nilai yang masih di situ di luar Islam, kita sempurnakan. Ya, maka ini tidak sampai menyebabkan orang kafir. Jadi menjalani dengan tetap berusaha sebisa mungkin supaya nilai-nilai hukum Allah Subhanahu wa taala terterapkan dalam kehidupan manusia. Ini. Baik. Jadi kafir, kaum kafir masuk seluruh makna dalam kalimat yang maknanya adalah at-taghtiyah was-sitru wal-i'rad. Ini al-kufru.
Kalau dihalus-haluskan itu cuma bahasa aja. Iya, non muslim. Ternyata bukan cuma di Indonesia, Pak. Di Timur Tengah juga sama. Mereka didorong untuk tidak lagi mengatakan kufar. Diajaknya apa? Al-akhar. Bahasa di sana al-akhar. Qaum akharun, yang lainnya. Akidah ukhra, akidah yang lain. Diperhalus juga ternyata. Ini kan kita kalau mundur kepada sejarah peradaban manusia dari bangsa Romawi, kemudian munculnya ilmu-ilmu filsafat, semua teori-teori sosiologi yang sekarang masih dianut dengan akut dengan semua turunannya, termasuk komunisme, liberalisme, dan feminisme dan seterusnya, itu kan kembali kepada pemetaan awal sebenarnya, ada rujukannya. Rujukannya apa? Ketika dulu itu agama dalam hal ini adalah Katolik, tidak lagi dirasakan adil, lebih menindas orang-orang pada masa itu, sehingga kepercayaan kepada agama itu benar-benar diabaikan. Lalu yang mengedepankan ilmu, logika, akal itu dibunuh, sampai seperti itu kejamnya. Akhirnya terjadi penolakan terhadap agama, dalam hal ini Katolik pada awalnya. Muncullah pemikir-pemikir yang kemudian menjadi filosof-filosof yang kita kenal sampai hari ini, dipakai ilmunya. Kan urutannya ke sana. Nah, jadi ketika aturan-aturan itu masih merujuk kepada aturan luar Islam, maka sebisa mungkin kita berusaha untuk mengedepankan, menghadirkan solusi Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Ini. Jadi tadi kalimat al-kufru atau kafir atau kufar, itu usaha yang semuanya terjadi di seluruh belahan bumi ini. Yang dipetakan apa pada awal itu? Bahwa musuh terbesar dari semua ideologi itu adalah Islam. Maka Islam pun, Muslim pun mereka bagi menjadi 3. Abangan, tradisional, militan. Gimana caranya supaya kalau yang abangan ini gampang diajak, katanya. Tawaran-tawaran kepada Rasulullah gampang mereka terima. Harta, wanita, tahta, kedudukan mereka udah hanyut gitu. Nah, yang tradisional yang kemudian dengan yang benar-benar memahami dengan mengakar. Radik itu kan akar artinya. Orang bicara mau ilmiah tidak ilmiahnya sebuah temuan, kalau dia tidak jelaskan dengan mengakar, dia tidak akan dianggap sebagai temuan ilmiah. Nah, ini dibenturkan nih antara yang Islam tradisional yang lebih dekat kepada kultur kebudayaan biasa, tidak mengakar pemahaman mereka, berusaha dibenturkan. Akhirnya kita sampai hari ini berbagai cara supaya dibenturkan sesama Muslim. Yang menghujat ulama viral ternyata juga sama-sama Muslim. Yang menjelekkan Islam masih antar perkumpulan. Berusaha sebisa mungkin. Sampai puncaknya kemarin kita lihat orang yang diterima, hampir boleh dikatakan seluruh nasional di Indonesia ini diterima dakwahnya di mana-mana, terkenal dengan santun lembut, ditusuk. Ya, para pengamat akan mengatakan ini water test. Coba nih, masih sensitif enggak? Saling curigai enggak? Ternyata responnya subhanallah. Banyak orang yang kemudian dari situ mau tidak mau terpaparkan dengan penjelasan Islam yang penuh rahmat kepada alam ini. Jadi tetaplah kita harus menjalani dengan sebaik mungkin, tidak sampai terpancing sehingga akhirnya keruh suasana lalu kita rusak hubungan antar sesama umat Islam. Kemudian itu tadi pertanyaan pertama, mudah-mudahan terjawab, Pak. Lebih detail saya belum tahu bagaimana menjawabnya. Pertanyaan kedua tadi apakah kata asyirk, menyekutukan Allah, tidak terbatas hanya dalam ritual. Tidak.
Tapi ketaatan menggunakan hukum juga termasuk syirik. Ya. Mentaati dalam hal halal haram menggunakan acuan di luar Islam, di luar aturan Allah juga termasuk syirik. Iya. Jadi isyrak itu kan yang selama ini dipahami oleh kita adalah beribadah, ruku, sujud kepada Allah, kemudian menyembah patung juga. Cuma itu terbatasnya. Padahal ubudiyah itu masuk di situ wilayah ketaatan dalam berhukum. Ketika hukum ini dari Al-Quran, dari hadis, dari tuntunan Rasulullah SAW, kemudian diambil hukum juga dari selain aturan Quran, namanya isyrakul hukum ala fi hukmillah. Jadi menggabungkan hukum di luar Allah. Allah tidak ingin dicampur adukkan apa yang Dia atur. Jadi ketaatan ini, syirik itu tidak terbatas kepada ritual, tidak. Syirik ini juga masuk misalnya wilayahnya kepada ketawakalan, pada raja, harap. Ketika orang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, rojaknya utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tercampur dengan harap dan rojak dan khaufnya kepada selain Allah, bisa masuk persentase kecil besarnya dia ada isyrak billah. Sampai asyirku itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang saya paling takutkan kepada kalian umatku adalah syirik kecil. Para sahabat bilang, syirik kecil yang mana? Karena Rasulullah menggambarkan dia seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang gelap. Para sahabat nanya, gimana ceritanya syirik kecil? Para sahabat, Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, asyirkul asghar itu adalah syirik. Apa? Riya. Amalnya terlihat karena Allah, tapi ternyata ada tendensi lain dia lakukan itu. Nah, ketika sesuatu yang kita lakukan seharusnya semata-mata karena Allah, ternyata campur masuk di situ ada tujuan selain Allah, maka namanya isyrak gharadan siwa gharad ilallah. Jadi menggabungkan satu maksud yang seharusnya tadi hanya tertuju pada Allah, kemudian ada maksud lain. Nah, menggabungkan namanya syirik. Kalau sekarang kita kerjakan taruhlah bikin minuman itu sendiri, kemudian dibantu yang tadinya sendiri ada syarik. Jadi kata dasar syirik itu sebenarnya yang tadinya tunggal ditambahkan satu. Pak Aris punya satu di rumah, ya kan? Udah belasan tahun membersamainya. Ternyata pengen datangkan syarik yang lain. Ini juga. Ini dalam makna bahasa ya. Jadi syirik itu tidak terbatas hanya kepada ritual ibadah, tapi dalam berhukum juga masuk dalam kategori menyembah. Karena ketaatan itu tidak terbatas pada ritual ibadah. Ibadah itu tidak hanya semata-mata ritual, tapi berhukum juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Di surat Al-An'am ada ayat tentang itu, cuma saya luput mengingatnya. Ayat setelah itu Ustaz, yang disebut namanya, yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Ada di bawahnya itu ayat tentang mentaati berhukum dengan aturan halal haram selain Allah juga termasuk menyekutukan. Luput dia, saya lupa. Subhanallah. Baik, saya kira itu. Kalau ada tambahan jawaban dari bapak-bapak atau sharing silakan. Jadi ini supaya tidak satu arah dari saya doang yang ngomong. Silakan kalau ada yang melengkapi sebelum kita tutup. Subuhnya maju, ternyata 5:30 itu jadi jam 6 itu udah 5:30 itu udah sejam ternyata. Ya. Baik, saya kira kalau tidak ada yang menambahkan, mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bisa dalami tentang ayat di surat Al-Kafirun di
wala antum a'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Karena tidak ada pengulangan yang sia-sia dalam Al-Qur'an, sehingga supaya tidak terlalu buru-buru dalam pembahasan, kita tunda ke pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.